pernah dipukul. Aku minta tolong. Jadi zaman Jepang itu banyak perempuan-perempuan yang memang dikerjakan sebagai pekerja seks dan mereka disiksa, dikirim dari satu camp ke camp lain gitu. Dia adalah salah satu. Kesakitan sih itu, udah jelas. Itu udah cukup mewakili apa yang ada di dalam sini dan peristiwa apa yang pernah terjadi di Roma. Penuh kemarahan, dendam, darah, apa ya, nggak bisa lepas gitu kan, banyak pembantunya. Jadi kan di sini emang banyak ya sosoknya itu, jadi dari orang-orang Belanda ada, Jepang, terus orang pribumi juga ada gitu, bahkan kayak dari kalau sukunya kayak ada dari Sunda, Jawa, kayaknya ada semua gitu di sini. Dan yang tadi tuh Kerisa itu adalah dari orang Belanda nih gitu. Nah, begitu masuk di sini Kerisa, terus dari Om Hao juga ada yang sosok dari Jepangnya itu gitu. Nah, akhirnya ya mereka jadi agak ribut lah gitu, makanya akhirnya Risa ya udah Risanya keluar, lanjutlah di Om Hao tadi. Akhirnya dijelasin kan sama A kalau kita datang ke sini tuh udah beda zaman gitu, udah nggak kayak dulu yang masih apa namanya ada kekerasan, penjajahan dan segala macam gitu. Sebelum masuk ke ruangan yang ini, yang saya dudukin ini, tadi memang ada mediumisasi yang saya rasa tidak direncana dari Om Hao sama Teh Risa. Cuman sayangnya yang masuk dari Teh Risa itu Belanda, sepertinya anak-anak Belanda, temannya Teh Risa. Kemudian Om Hao nipong seperti itu, jelas ini bertolak belakang. Kemudian kita harus mengkondisikan dulu, jadi kita tunda dulu untuk masuknya sampai Om Hao ini bisa mengendalikan energi yang mau masuk seperti itu. Cepat dikit, cepat dikit, cepet, nggak lampunya, saya udah nggak kuat. Ada satu serdadu ya.
Langsung roll aja guys, langsung roll aja dulu. Enggak, udah. Tidak usah seperti itu. Kamu di luar. Iya, Yansen Kamu tunggu. di luar. Iya. Kamu di luar. Yansen tunggu di luar. Gua keluar. Kalian ada apa? Kesini lagi! Saya belum berkenalan dengan Anda. Saya mau tahu siapa Anda. Jangan marah-marah. Saya Mas. Ya, kita berjabat tangan. Ya, saya mau tahu Anda. Saya mau tahu teman-teman Anda. Ya, mari kita berjalan di sini. Tenang tapi ya. Ya, jangan kasar ya. Kasihan ini punya badan Kita ya. bicara ya. Yang baik ya. Iya, udah. Ya. Mari. Iya, yuk. Kita berjalan ya. Mau masuk, mau ke sana, mau ngasih lihat apa? Ayo tambah kepala. Iya. Ya. Itu siapa pelakunya? Orang-orang Anda. Orang-orang kami. Bentar, kaminya ini yang Indonesia apa yang Belanda? Sangkain ntar gue bule lagi. Bukan kami. Itu sudah lama. Kami ingin tahu seperti apa dulu, bagaimana itu bisa terjadi. Iya. Kami ingin tahu. Kenapa? Kami datang dari Nippon Ya. untuk menduduki India Belanda yang ada Di tempat Jawa Ya. dan Wikan. Ya. Kemudian kami menguasai semua untuk keperluan perang. Bangsa kami saudara tua bagi Anda. Ya. Saya paham. Orang-orang Belanda kita tahan di sana. Ya, betul. Tidak boleh masuk ke sini. Ya, itu kesalahan saya membawa mereka ke sini. Saya suruh mereka keluar. Ya, tidak boleh. Lihat Belanda Baik. harus pergi semua. Baik. Kau tidak lihat yang saya bawa. Ya. Iya. Saya mau. Ya. Baik, saya minta maaf. Tadi saya membawa mereka ke sini. Saya diizinkan masuk tanpa mereka. Baik, saya akan masuk. Sudahlah masuk, tidak apa-apa. Terima kasih. Ya. Sudahlah masuk, tidak apa-apa. Iya, terima kasih. Selamat tuh datangku. Ya, terima kasih. Di sini area kekuasaan kita. Bang, Ya. Kasih tahu apa sih, ngapain, ada apa? Yang terjadi di sini itu darah banyak itu apa? mereka yang tidak mau dan membentuk Nippon kami. Yang tidak menurut Nippon. Semuanya? Tidak. Banyak yang mendukung kami. Banyak yang mendukung? Ya. Pabrik gula ini kami kuasai kata untuk Pasifik Raya. Ya, untuk kebutuhan. Ya. Oke. Pabrik ini kita ambil dari Belanda. Bekerja di bumi batu kita. Dan semuanya kita bawa ke sini. Baik. Tapi saat kita mendengar Hiroshima jatuhkan bom tanpa khusus tiba, Ya. kami semua ditawan di sini. Bulan Oktober sekarang. Ya. Saya tahu. Yang kami tidak tahu apa-apa. Kita seperti penjahat. Ya. Tapi itu semua adalah tuntutan pertahanan. Kami harus seperti itu. Itu ketika zaman perang dahulu. Sekarang udah enggak. Ya. Jadi kita bersaudara, kita bisa bicara dan memperbaiki semuanya. Ya. Itu tidak sulit. Ya, terima kasih. Saya mau masuk, jadi Anda boleh keluar dulu sebentar, nanti kita bicara. Kasihan ini ya, Baik. yang punya badannya. Terima kasih. Ya. Kakak masih Baik. bersikap. Itu.
Teman-temannya Belanda yang Peter CS itu nggak merasa nyaman di tempat ini karena residual energinya Jepang banget, penuh gitu. Terus waktu ini anaknya tadi ngerasa nggak enak, terus kita sudah diarahin tuh sebenarnya cuman ada kendala lampunya kan sebenarnya gangguan karena teknis itu, jadi memang banyak entitas yang ada di dalam. Jadi mereka nyerap energinya sebanyak mungkin gitu, karena untuk sebenarnya untuk bisa memvisualisasikan ini wujud secara solid gitu. Terus akhirnya ya saya lihat ke sana lurus itu masuk seret gitu, ya udah saya nggak tahu apa-apa, tapi yang ini sudah nolak karena nggak diizinkan untuk biasa semua masuk gitu, apalagi yang berkaitan dengan Belanda. Ya tadi langsung narik Mbak Sarah, langsung narik terus memang dari awal ya bahkan dari tadi pas kita mobil itu berbeda sama yang tadi gitu. Jadi dia langsung udah nempel, terus nembaknya itu nggak dari sini Mbak, tapi dari tulang belakang ya, langsung der gitu langsung masuk. Jadi udah nahan dari tadi sebenarnya waktu Ghost Cartoon. Ini memang 90 Jepang sih arealnya, bukan berarti Belanda tidak ada ya, tapi memang yang residual energi terkuatnya itu. Kemudian ini nanti tentunya kalau Jepang itu memang banyak permintaan gitu, jadi kita dibatasi tidak lebih dari 4 orang dan nanti kita pecah aja ya. Nanti kita pecah aja, mungkin Mas D dengan Mas Padi gitu, saya tetap sama Mbak, terus sama Mas Kakang juga nanti masuk. Tapi ada baiknya biar tidak ada satu kejadian yang tidak kita inginkan, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan, berdoa mulai. Aku kira sosok yang masuk ke Om Hao itu emang benar-benar mau ngantar kita dan mau menceritakan sesuatu karena seolah-olah sudah berdamai. Kita masuk ke dalam, kita udah mulai merasakan apa yang terjadi di dalam seperti yang Om Hao ceritakan. Ada penyiksaan, ada penganiayaan, sosok pribumi yang dibawa ke dalam sini. Bukan cuma aku yang ngerasain, Mbak Sarah juga ngerasain, kaki mulai sakit, tapi kita coba tahan karena begitu banyaknya sosok yang mencoba berinteraksi. Semuanya mencoba masuk sampai kerasanya jadi apa ya, linglung gitu, limbung gitu loh, kayak ada yang sakit, ada yang teriak. Iya. Di sebelah sini sih Mas, cuman sini lebih, jadi dulu ini nggak ada satu apa areal terbuka terus ditahan memang gitu. Tapi sebelum itu memang ini Mbak Sarah, saya melihat truk ya, truk datang, diturunkannya di depan sana. Itu banyak perempuan-perempuan yang juga diturunkan di sini. Jadi tadi pada saat masuk, memang aku langsung ngerasain tuh ke fisik dulu, jadi sakit kaki sebelah kanan. Dan ternyata tadi Kakang Abimanyu itu juga ngerasain hal yang sama. Nah tadi memang ada sosok yang emang berusaha untuk masuk, mau mencoba berkomunikasi melalui aku. Tapi aku tadi nggak tahu kenapa aku feeling, aku bilang, Kang, biar ke Kakang. Ya. Jadi kaki kanan kan sakit banget. Tahun 42. Iya, ditekan. Terus masuk itu emang auranya beda. Kalau aku yang paling kerasa itu di kuping. Jadi telinga itu kayak berdenging banget gitu. Yang 1945 tadi sudah di luar, ini 42 Mbak. Jadi untuk menginternir orang-orang pada waktu itu. Jadi ditanyain satu-satu di sini. Terus tadi turun di depan yang saya lihat banyak seperti perempuan didorong itu, pada jatuh terus dimasukkan ke sini. Jadi pada berkumpul di pinggir-pinggir situ sih Mbak, ditanya-tanyain mereka. Jadi ada beberapa yang sebelum itu sudah diseret gitu. Akan banyak suara-suara sih gitu Mbak di sini. Berarti emang si perempuan-perempuan ini keadaannya tuh udah parah gitu ya. Bisa dibilang ada yang terluka dan memang sudah disekap dari camp yang lain gitu. Iya. Dan mereka juga mengalami seperti ini, gangguan psikis gitu. Karena di awal itu seperti halnya mereka akan dibawa ke pulau seberang, ke Borneo tuh. Tetapi kemudian dibawa ke sini dengan perilaku yang cukup kasar gitu, sambil dibentak-bentak, digeret-geret gitu. Tetapi ada waktu itu yang ketika disekap di sini ada
pegawai pabrik gula. Saya lihat orangnya pribumi, orang asli Cirebon, yang kadang diminta oleh Jepang-Jepang itu untuk mengirimkan makanan. Jadi hanya umbi mas yang saya lihat, ubi-ubian itu. Dan ketika bawa itu hanya misal ada 20 orang, kuotanya hanya 12-13 orang. Jadi benar-benar dimakan gini ya. Makanya gitu. kayak sakit ya kan. Teriakan-teriakan itu yang mungkin terakhir rasain, nyampainya gitu. Kalau kamu apa pada saat masuk Kaki tadi sama. kaki ya langsung. Bilang, Kamu suara, aku tuh kayak ini sekarang macam-macam aku di perasaan, terus badan aku mulai kayak orang kalau lagi demam, Kang, kayak gimana ya? Kalau misalnya kita seharian nggak makan, perut aku kan kayak kosong, kayak ini sakit nih, terus nggak enak gitu, ini nggak enak banget sini. Mau lewat mana dulu? Mau sambil jalan dulu, kakak mau ini? Ya, apa kita ke situ? Sambil jalan dulu ya, sambil lihat dulu ya. Berebut gitu loh. Sumpah, makanya kita harus tahan, karena takutnya nggak bisa ngomong. Yang diajak ngobrol aja. Iya, kalau nggak bisa ngomong kan percuma. Bentar, tuh ada dikasih tahu toilet nih, kamar mandi nih. Mereka kan menjalani beberapa hari ya. Ketika butuh tanda petik itu diambilin Mbak, untuk dibawa ke besaran yang gedung pusat tadi, yang rumah besar. Jadi seperti halnya kemudian mereka pesta sake, minum-minum gitu Mas. Gitu lah. Ada satu cerita ketika tadi yang agak susah ditarik itu memang di ini pakai kaki. Ini jadi agak patah. Gitu. Ya. Ayo, Kakang, mau ada yang ngomong lagi, Kakang. Aduh. Boleh cerita? Enggak. Dia soalnya pikirnya orang Jepang. Iya, nggak apa-apa. Ini enggak. Bukan. Dia bukan Nipong. Namanya Hari Kurniawan. Aduh, masuk lagi. Gimana? Fat, aduh. Jangan kayak gitu dong, jangan kayak gitu. Parsial, tak lepas. Tahan. Enggak dilukain yuk. Namanya Om Hao, tahan ya Om Hao ya. Mau cerita nggak? Masih inget nggak? Jangan Mbak, tak lepas dulu. Mbak, saya agak menjauh dikit ya, biar nggak ini. Iya. Aduh. Nih, namanya bantu keluar. Iya. Kamu tahu nggak? Sebenarnya kamu udah bisa keluar loh. Kamu bisa keluar sendiri. Ya, nanti keluar ya. Coba kamu lihat deh. Ada yang terang. Cari yang terang aja, jangan ke tempat yang gelap ya. Ya. Ya, jadi masih ngulang traumanya. Iya, bukan dia bukan orang Jepang, dia bukan orang Nippon, dia orang Jawa, namanya Hari Kurniawan. Tapi mirip Jepang. Mungkin yang di dalamnya Om Hao. Iya Mbak, iya panas ya soalnya. Sini dikit. Nah, yuk. Masih ingat nggak namanya siapa? Yuk. Masih, namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa yuk? Bilang sama aku yuk. Dewi datang dari jauh ya? Dewi dibawa dari mana? Asalnya dari mana? Terus akhirnya lewat Kakang komunikasi tadi sosok namanya Dewi. Tapi ternyata bersinggungan dengan sosok yang ada di Om Hao. Jadi itu kayak udah tarik-tarikan. Dan untungnya tadi kebayang nggak kalau misalnya si Dewi masuk di
Dewi masuk ke aku, terus Om Hao narik, aku bisa kayak kan cewek ya, maksudnya lebih apa kan pasti lebih kuat laki-laki gitu. Disiksa ya. Kamu seharusnya udah nggak kesakitan lagi loh. Udah lama kan kejadiannya ya. Ya, Dewi bisa pergi loh. Itu kan dulu sudah lewat ya. Udah lewat, udah lama banget loh. Ya. Bisa. Jangan dipaksa tangan. Nanti dia Waduh, itu ditarik gitu. ditarik. Ketika entitas yang merasuki Kakang ingin keluar, ingin terbebas dalam tanda kutip dari sesuatu entah apa yang ada di tempat ini, ada entitas lain yang berseberangan yang tidak menginginkan hal itu terjadi, kemudian dimanifestasikan dalam bentuk mediumisasi yang tidak terencana, sehingga Om Hao langsung beraksi. Kalau udah urusan nipong, memang kadang-kadang katupnya untuk buka tutup yang mau masuk itu agak sulit gitu, tapi ya emang begitu. Sama ada sosok yang masuk, dia mengulangi apa yang pernah dia lakukan, yang megangin 6 orang udah. Untung ada yang megangin gitu. Tapi ya itu, kadang-kadang aku cuma takutnya Om Hao-nya terluka gitu. Jadi emang harus siaga. Tolong dong. Udah. Itu Apa itu? Mama jauh dikit. Jauh dikit. Ada di depan. mau ngapain sih? Mau ngapain? Nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya mau ngomong, nggak bisa kayak gitu. Ini punya badan kamu, minjem badan orang. Orang ini kasihan. Kalau misalnya nggak, nanti kamu dicabut paksa. Ya? Gimana? Kan mau cerita yang bener ya? Nggak bisa kayak gitu. Ya? Kamu pinjam badan orang ini, nggak bisa ya? Dan di sesi yang terakhir ketika Om Hao belok sana, itu sudah beberapa entitas yang memasuki, yang kalau saya rasakan, ini kembali bicara rasa, bisa salah, ini sudah visualnya bentuknya bukan lagi tentara Jepang, tapi tetap auranya Jepang. Biasanya Jepang tetap punya ini kan, punya laku, punya ilmu yang seperti kanuragan, tapi ini dalam tanda kutip otentik dari Jepang. Yuk, kita sama-sama yuk. Nggak bisa kayak gitu. Yang tenang. Kalau mau aja ke satu tempat, bilang gitu ya. Iya, nggak bisa kayak gitu. Nggak sopan kamu minjem badan orang kayak gitu. Bisa lebih tenang? Tapi nggak bisa dibawa masuk, banyak Jangan. barang bahaya. Nggak boleh. Nen, saya. Dia tadi kabur aja ya? Aku nutup pintu dari luar. Lain lagi nih. Mana lagi? Coba lagi nih. Kang. Saya melihat kejadian itu semua yang ada di sini. Iya, lalu Terus? boleh cerita? Iya. Ada banyak yang sekarang mengerumuni. Semua tanpa kepala. Semua tanpa kepala. Penuh kemarahan, dendam, darah,
nggak bisa lepas gitulah intinya, banyak pembantaian. Dan sekarang memang satu entitas besar yang megang gitu, dalam artian ini cuman dipakai gitu, karena di tempat sana itu singgah sananya gitu ya. Tadi saya terakhir masuk sana karena jalan yang di sini udah diblok semua, satu regu grek langsung masuk sana. Kesakitan sih itu, udah jelas. Itu udah cukup mewakili apa yang ada di dalam sini dan peristiwa apa yang pernah terjadi di ruangan ini. Tergambarkan ya kepedihan sih ya, dan betapa perjuangan orang-orang zaman dulu gitu untuk hidup itu sangat susah gitu. Jadi benar-benar ya mereka penuh dengan penderitaan gitu. Yang satu penuh penderitaan, dan di satu sisi tadi mereka bilang bahwa ini adalah kerjaan saya, ini tugas saya untuk melakukan hal seperti ini. Mendingan di Om Haunya biar jauh dulu dari lokasi ini, karena biar kasihan istirahat dulu badannya. Ini kita mau lanjut ke Diary Misteri Sarah. Nah kebetulan Diary Misteri Sarah nanti kita ke rumah Belanda. Jadi Om Haunya sambil rest dulu ya. Kasihan soalnya si Nipong ini masih banyak ini sekarang masih berusaha untuk pengen bergantian gitu, berkomunikasi terus sama yang perempuan-perempuannya juga masih ada. Bisa bicara nggak, Mas? Udah, Bisa bicara nggak? Iya bisa bicara nggak? Oke, bisa.